Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Hukum Perdata akan menjelaskan tentang perjanjian dalam hukum perdata. Nama saya Rafaisa Sia dengan NPM 30242100051. Perkenalkan, nama saya Raja Admi Pratama dengan NPM 30242210172. Perkenalkan, nama saya John Patrick Putra Kusumo, NPM 30242100083. Menjelaskan tentang kenapa sih perjanjian itu penting untuk semua orang. Kenapa kita harus peduli dengan perjanjian? Dalam hidup sehari-hari, sadar atau tidak, kita sering banget melakukan perjanjian. Contohnya, ketika kamu beli makanan di warung, kamu membayar dan penjual memberikan makanannya. Saat menyewa kontrakan, kamu dan pemilik rumah sepakat soal harga, durasi sewa, dan aturan yang harus dipatuhi. Bahkan, janji untuk melakukan pekerjaan freelance dan menerima bayaran sesuai kesepakatan juga merupakan bentuk perjanjian. Di sini ada 4 syarat sahnya perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata. Supaya suatu perjanjian sah dan punya kekuatan hukum, ada 4 syarat yang harus dipenuhi loh. Yang pertama ada syarat subjektif, yang dimana kesepakatan para pihak harus terjadi dengan bebas tanpa paksaan, penipuan, atau kehilafan. Di sini ada kecakapan hukum, yang dimana para pihak harus cukup umur dan sehat secara mental untuk membuat perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian bisa dibatalkan oleh pengadilan, tetapi selama belum dibatalkannya perjanjian tetap dianggap berlaku. Kedua ada syarat objektif, yang dimana ada hal tertentu yang dijanjikan, misalnya menjual motor, menyewa rumah, dan lain-lain. Sini ada sebab yang halal, yang dimana tujuan dari perjanjian harus legal, tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kalau syarat objektif ini tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal. Nah, selanjutnya ada perjanjian yang memerlukan real dan formalitas. Nah, nggak semua perjanjian cukup hanya dengan kata sepakat. Ada juga perjanjian yang juga perlu seperti perbuatan nyata atau real. Nah, perjanjian real baru dianggap sah jika disertai dengan penyerahan benda tertentu. Misalnya, gadai harus menyerahkan barang yang digadai. Pinjam pakai atau pinjam meminjam. Nah, selanjutnya adalah bentuk resmi atau formalitas. Ada perjanjian yang harus dibuat secara tertulis atau melalui notaris. Contohnya, perjanjian hibah harus melalui akta otentik. Perjanjian perkawinan harus disahkan pejabat pencatatan perkawinan. Terus, pendirian PT harus melalui akta notaris. Kalau formalitas ini tidak dipenuhi, maka perjanjian bisa dianggap tidak sah menurut hukum. Nah, apa sih yang terjadi jika perjanjian itu dilanggar? Jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian itu bisa disebut wanpresasi. Dampaknya bisa dituntut untuk membayar ganti rugi. Diperintahkan untuk melaksanakan perjanjian melalui pengadilan, bahkan membatalkan perjanjian jika pelanggarannya berat. Makanya, sebelum membuat perjanjian, pahami dulu isi dan konsekuensinya. Jangan asal tanda tangan, oke? Nah, kesimpulannya, perjanjian adalah cerminan tanggung jawab masyarakat yang cerdas. Hukum adalah cerminan sadar bahwa janji itu bukan cuma ucapan. Nah, perjanjian itu membentuk kepastian hukum, menghindarkan konflik, dan mendorong keadilan antara pihak. Jadi, walaupun terdengar hukum banget, sebenarnya materi tentang perjanjian ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Siapapun bisa diuntungkan kalau tahu cara membuat dan menjalankan perjanjian dengan benar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.